Nah, orang yang beriman kepada apa yang saya sampaikan tadi, yang 6 itu, rukun iman ada 6, dan semua harus wajib kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah kuasa, Allah yang memberi, Allah yang menyaksikan, Allah adalah sembahan bagi kita dan sebagainya. Malaikat yang menyampaikan Quran, yang menyampaikan wahyu, yang memberi rezeki dan sebagainya, mengatur keadaan dan sebagainya. Itu malaikat ada. Dan yang wajib kita ketahui 10 saja. Nabi hanya 25, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 25. Ya, itu wajib kita ketahui. Malaikat hanya 10. Ya, Quran, kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui adalah apa? Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Jadi apa namanya? Keimanan kita kepada kitab-kitab Allah seperti itu. Iman kepada apa lagi? Nabi dan Rasulullah 25. Beriman kepada hari kiamat pasti datang. Kiamat itu apa? Kiamat itu akan meratakan apa yang ada di alam semesta ini. Dari langit dan bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi. Langit itu 7 lapis. Di atas langit ada langit. Sab'an tibaqa. Jadi berlapis-lapis sampai 7 lapis. Ya, dari lapis sana muntaha, di muntaha ke mustawa lebih jauh lagi. Sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kok 7? Nah, itu kamu ketahui, harus tahu. Ini bacaan surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Untuk apa? Satu ayat itu membuka langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Artinya orang yang sholat itu munajin rabbahu atau as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Dengan cara apa? Karena itu dibuka langit-langit, di atas langit adalah dibuka karena sebab Isra Mi'raj Nabi, karena pernah dilangkahi oleh Nabi, dan itu ada sudah pintu-pintunya yang dibuka oleh Nabi. Maka umatnya Nabi Muhammad tinggal sholat, setiap baca Al-Fatihah sampai 7, rohnya kamu sudah ada di muntaha. Ketika kamu ruku, rohnya kamu sudah di mustawa. Ketika kamu sujud, berarti kamu telah berada di hadapan Allah. Karena itu Nabi Muhammad ketika sujud kepada Allah SWT dikatakan, ya, irfa' ra'saka ya Rasulullah, sal tu'ta, bangkitlah kamu dari sujudmu wahai Muhammad, ya Rasulullah, angkat, sal tu'ta, dan mintalah padaku. Ketika diangkat dari sujudnya, minta kepada Allah sebagaimana yang diajarkan kepada kita. 8 permintaan dalam hadis, ada yang menyebutkan 7 permintaan, terserah kamu mau ambil yang mana hadis itu. Tapi Imam Syafi'i, daripada ada yang 7 ada yang 8, diambil semuanya yang 8. Rabbi fili warhamni warfa'ni warzuqni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ya, ada berapa? 8. Ya. Kalau tidak 8, wa'fu anni, wa'afini dihapus. Kenapa? Karena ada wa'fu anni. Tidak ada masalah. Tapi baca semuanya, ya afdal. Kenapa? Karena itu hadis. Ini perjalanannya Nabi membawa oleh-oleh bagi kita untuk betul-betul setiap saat 5 waktu kamu bisa munajim Rabbahu, bisa menghadap kepada Tuhannya. Dengan apa? Dengan mendirikan sholat yang 5 waktu. Berarti kamu itu berhadapan Allah, ya, berapa kali? 17 kali. Ya, 17 kali kamu. Kalau 5 kali dalam sholat, ya, dalam sujudnya berapa kali? Dalam rukunya berapa kali? Ya, jadi diberi peluang. Oleh karena itu jangan tinggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang tidak mau ingat kepada Allah. Orang yang tidak mau ingat kepada Allah, Allah tidak ingat kepada kita. Makanya jangan tinggalkan sholat. Ya, aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Berarti orang yang tidak sholat tidak ingat kepada Allah. Kalau sudah tidak ingat, susah, menderita kita hidup di dunia, sengsara, miskin di dunia, miskin di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tetapi kalau orang yang beriman, dia
percaya bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran, dan Al-Quran sampai kepada kita, yang diperdengarkan ini harus dimengerti, difahami, ngerti dengan otak, paham dengan hati, baru jelas. Allahu Akbar, rohnya keluar, takbirnya, gerakannya juga keluar bersamaan. Itu namanya antara otak dan hati berjalan bersama, memikirkan, hati memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kamu yakin, maka jangan sia-siakan apa yang aku sampaikan kepada kamu sekalian. Jelas ya?